kasih Ibu Patrick sudah memimpin kita di dalam doa. Mohon izin rekan-rekan boleh mic-nya di-off-kan dulu selama kegiatan ini berlangsung. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mohon izin rekan-rekan panitia boleh di-off-kan mic-nya untuk peserta dulu ya. Supaya tidak saling mengganggu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua bersama dengan seluruh peserta berada dalam posisi duduk dengan sempurna. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua yang akan membuka sekaligus acara kita pada hari ini. Dan dalam hal ini Bapak Kepala Dinas akan diwakili oleh Bapak David Ampasoy sebagai Kepala Seksi PKLK Bidang GTK DPPAD Provinsi Papua. Mohon izin Pak David, boleh cek mic. Pak David, mohon izin. Beberapa saat Bapak Ibu ya. Mohon izin Pak Agus. Apakah Pak David sudah bergabung dengan kita? Pak Agus, mohon izin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak David. Pagi Bapak. Pagi. Selamat pagi. Pagi, terima kasih. Hubung jaringan ya. Gangguan.
pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Pagi, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Oke, baik Bapak Ibu guru. Boleh dimatikan mic-nya. Pak David akan menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu mohon Minta backgroundnya dari. Pak Kasih masih di mute. Pak David, mohon izin mic-nya boleh dibuka. Bapak Ibu rekan-rekan yang lain mohon kerjasamanya. Mic-nya di-off-kan dulu ya. Selamat. Ya. Bapak. Selamat pagi. Boleh, sudah terhubung ya? Ya, Bapak sudah masuk. Ya. Selamat pagi. Ya, sudah boleh ya? Sudah terhubung ya? Selamat pagi ya. Kita bisa mulai dengan ya, halo. Ya, selamat pagi semuanya. Kita bisa mulai. Saya akan mengucapkan selamat dan salam. Seperti biasanya, saya ucapkan selamat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita sekalian. Sekali lagi lebih khusus buat Bapak Ibu rekan-rekan yang pada saat ini melaksanakan ibadah puasa. Sekali lagi Tuhan menyertai, melindungi dalam melaksanakan ibadah, prosesnya berjalan lancar-lancar. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat kami. Sekali lagi ada permohonan maaf Kepala Dinas, juga termasuk Kepala Bidang yang pada saat ini ada tugas urgen yang tidak bisa ditinggalkan dan segera harus menghadiri. Ya, seperti biasanya, yaitu sehingga mereka membagi tugas untuk tugas khusus di pelayanan kami, di institusi kami Dinas Pendidikan. Kami hadir mewakili dinas untuk membuka acara secara resmi saat ini. Terima kasih sekali teman-teman panitia, semua yang sudah bekerja keras, ya, di dalamnya mitra-mitra kita, rumah belajar, teman-teman dan seluruhnya yang punya perhatian dedikasi tinggi untuk membangun pendidikan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini sebagai lembaga. Karena berterima kasih ya kerja keras teman-teman saat ini boleh menghadirkan kegiatan yang luar biasa bagi kami di tengah-tengah situasi di mana kita dilanda COVID-19 sampai pada saat ini, tetapi juga karena situasi COVID yang berkembang itu juga mempengaruhi peradaban atau situasi baru saat ini, sehingga teknologi itu betul-betul dimanfaatkan seperti yang sekarang terjadi. Jadi dengan itu kami percaya bahwa apa yang dilakukan Bapak Ibu itu sangat luar biasa. Sekali lagi sangat luar biasa. Dinas Pendidikan memberikan aplaus besar sekali untuk situasi dan kondisi saat ini yang tengah dilanda. Tetapi untuk program pembelajaran semua proses itu bisa berjalan dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat ini sebagai media. Itu sangat luar biasa. Sekali lagi catatan bahwa Bapak Ibu itu adalah sumber kepandaian. Sehingga dalam situasi apapun tetap kondisi itu kami lihat
bahwa luar biasa kerja keras Bapak dan Ibu. Untuk kesempatan ini lewat pemerintah ada semacam upaya peningkatan bagaimana untuk mempercepat semua proses yang terjadi di dunia pendidikan itu dengan memanfaatkan teknologi canggih, yaitu mempercepat percepatan digitalisasi sekolah dengan menggunakan teknologi yang canggih terhadap semua komponen yang ada, guru dan segala yang ada di dalam, untuk mengarahkan kita kepada satu konsentrasi, yaitu bagaimana dalam situasi dan kondisi menggunakan istilah IT yang dibilang akun belajar. Akun belajar. Akun belajar ini menuntut kita untuk selalu beradaptasi, siap untuk menjemput dan menguasai. Apapun dipaksakan untuk harus menyesuaikan diri, menguasai teknologi. Sehingga dalam situasi kondisi seperti ini, tidak lagi ada dusta di antara kita. Kita mampu untuk mengendalikan pendidikan dengan teknologi yang sudah disiapkan seperti itu, sebagai media atau wadah. Oleh sebab itu, sekali lagi kepada Bapak Ibu, dengan program ini, kegiatan ini, itu sudah jelas terlihat sasaran yang akan dicapai atau tujuan yang dicapai. Ini yang menjadi harapan kami untuk sosialisasi program ini benar pada program yang dilakukan saat ini. Oleh sebab itu, Zoom ini harus mengetahui kegiatan sosialisasikan akun belajar ID sebagai SSO SIM PKB kepada seluruh GTK di lingkungan Provinsi Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yang dimaksud dengan SSO itu adalah suatu sistem di mana yang dihubungkan, dikaji dan digunakan sebagai suatu sistem yang Ibu Bapak dengan bebas secara pribadi bisa melakukan intervensi atau bisa membuat sesuatu secara pribadi dengan menggunakan IT yang dimaksud itu. Itu tujuan yang pertama. Lalu yang kedua, banyak guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Provinsi Papua yang melakukan integrasi akun belajar ID di SIM PKB. Ini juga bagian tanggung jawab yang selalu akan mengikuti Bapak Ibu, kami kontrol, dan Bapak Ibu itu selalu ada di dalam sistem ini. Sehingga keperluan dan segala macam yang menyangkut pelayanan pendidikan itu terintegrasi di dalam sistem SIM PKB dan seterusnya. Lalu yang ketiga, bagian ini juga akan meningkatkan kemampuan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Provinsi Papua khususnya dan Indonesia pada umumnya melalui pemanfaatan platform Rumah Belajar Kemendikbud Ristek dan platform Merdeka Mengajar. Jadi belajar dan mengajar, berarti program dan sumber dayanya. Begitu. Lalu yang berikut, kegiatan ini juga memberikan pesan untuk bagaimana Bapak Ibu meningkatkan antusias, semangat kerja dan kompetensi guru tenaga kependidikan di lingkungan Provinsi Papua dengan terlibat dalam program pendidikan guru penggerak seperti itu dan seterusnya. Nanti pada ada angkatan 6, ada angkatan ke-7 dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana meningkatkan antusias kerja dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Provinsi Papua dengan terlibat dalam program pendidikan profesi guru, PG, jabat, dan seterusnya. Jadi program ini benar-benar harus diikuti, dicermati dengan baik sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk bisa melalui semua proses yang ada, bahwa Bapak Ibu adalah yang memiliki kemampuan, dalam hal ini dalam tanda kutip profesi guru itu mempunyai kemampuan dan menguasai segala sesuatu yang menjadi
tanggung jawab itu baik dalam hal ini dengan menggunakan teknologi yang tercanggih pada saat ini. Oleh sebab itu, nanti di dalam sosialisasi untuk 2 hari ini ada materi-materi yang penting. Ibu Bapak harus ikuti itu dengan baik dan cermati itu dengan baik, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ya, kemampuan ekstra untuk bagaimana nanti ke depan akan mengendalikan semua proses pendidikan dalam hal ini, proses pembelajaran, proses mengajar, itu mempunyai segala sesuatu yang terbaik untuk bisa dipersembahkan demi bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia di Papua saat ini. Sekali lagi kami memohon maaf ya atas kondisi dan situasi yang saat ini jaringan begitu ada gangguan, pun juga di dinas saat ini Bapak Kepala Dinas sekali lagi sudah kami hubungi pada saat tadi, tetapi karena ada yang lebih penting, ada pemeriksaan dan lain sebagainya, sehingga bersama-sama Bapak Kabid terpaksa izin dan memberikan tanggung jawab yang ada pada kami untuk segera dengan resmi membuka acara ini. Oleh sebab itu sekali lagi izinkan saya atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua membuka acara Wujudkan Merdeka Belajar dengan meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di Provinsi Papua dengan resmi. Sekali lagi kami mengucapkan selamat buat Bapak Ibu. Silakan boleh melanjutkan aktivitasnya dalam hal kegiatan untuk hari ini dan besok. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat semua Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak David yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak. Salam sehat dari kami, para guru-guru hebat, para kepala sekolah dan pengawas di seluruh tanah Papua yang sudah bergabung dengan kita hari ini Bapak. Mohon izin kami sampaikan, sudah ada 490 lebih peserta yang sudah bergabung hari ini, dan puji Tuhan di link registrasi sudah ada 800 lebih guru dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua yang sudah melakukan registrasi. Hanya tidak bisa kami fasilitasi semuanya, kapasitas kami 500 orang untuk link Zoom. Bapak Ibu boleh menyaksikan melalui YouTube, kanal YouTube kegiatan ini. Bapak Ibu panitia boleh di-share link YouTube-nya juga ya, untuk rekan-rekan yang tidak bisa bergabung ya. Mungkin yang tidak bisa bergabung ini nanti bedanya agak susah untuk mengajukan pertanyaan ya. Baik, terima kasih untuk antusias Bapak Ibu hebat sekalian. Ini hal yang luar biasa. Ini webinar seri 1 Bapak Ibu. Nanti selanjutnya akan ada lagi kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua maupun dengan lembaga-lembaga besar lainnya untuk peningkatan kompetensi guru-guru di tanah Papua. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam materi pertama pada hari ini. Mohon izin untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Bapak Stanley Sengke SPDGR. Dalam hal ini beliau akan memaparkan materi terkait dengan program pendidikan profesi guru APG dalam jabatan tahun 2022. Bapak Stanley, standby ya. Dan akan menjadi moderator Bapak Hoirul Anam SPD. Pak Irul, akses jaringan boleh dicek, jika tidak kami serahkan kepada rekan yang lain. Ini Pak Irul adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Papua dari Merauke. Saat ini rekan-rekan di Merauke sedang gangguan jaringan. Pak Irul boleh cek sound-nya. Pak Irul, oke. Bu Minarti boleh di. Oke.
Mbak Minarti boleh digantikan untuk moderator dulu, Pak Iru? Boleh. Oke, narasumbernya Pak Stanley. Oke, baik. Saya serahkan ke Bu Minarti untuk sebagai moderator dan narasumber pertama kita adalah Bapak Stanley Sengke. Mohon izin untuk dibacakan biodatanya nanti. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memoderatori untuk materi yang pertama tentang PPG yang akan dibawakan oleh Pak Stanley SPDGM. Izin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh peserta webinar series untuk Papua seri pertama. Izin, saya Minarti, saya Duta Rumah Belajar Provinsi Papua 2018 dari Kabupaten Membramo Tengah. Izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita yang pertama, yaitu Pak Stanley Sengke SPDGR. Beliau adalah guru di Nabire, seperti itu. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Papua tahun 2020. Kemudian selain beliau sebagai guru Duta Rumah Belajar Provinsi Papua 2020, beliau juga sebagai pengajar praktik untuk Kabupaten Nabire, seperti itu. Izin silakan Pak Stanley untuk memaparkan materi pada pagi hari. Oke, terima kasih banyak Bu Minarti. Kayaknya agak kurang sehat ya Bu Minarti, mungkin suaranya agak lemah sedikit, tapi luar biasa Ibu bisa bergabung, apalagi Bu Minarti lagi di luar kota ini. Yang saya hormati Bapak Ibu yang ada di rumah ini, yang saya hormati juga kebetulan ada tamu spesial ya kita dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, ada Pak Yanur Kadri, SPDMS. Beliau adalah tim ahli teknologi dari Kemdikbudristek ya. Selamat datang Bapak M Kadri, selamat bergabung dan kita guru-guru di Papua. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya atas keterlambatan tadi, karena demi memfasilitasi lebih banyak guru yang mendaftar, akhirnya kita gantikan link untuk link Zoom hari ini. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Dan pada kesempatan ini saya Stanley Sengke akan membawakan materi mengenai PPG. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, apalagi kemarin sudah bisa cetak kartu ujian, ada banyak sekali kendala-kendala teknis yang terjadi pada saat cetak kartu sampai dengan install aplikasi. Jadi untuk materi PPG kali ini saya akan lebih fokuskan ke penyelenggaraan seleksi akademik. Ya, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Mohon izin mengingatkan waktu pemaparan 20 menit dari sekarang Bapak. Oke, terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu, apa share screen saya sudah muncul? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Izin Bapak Ibu, untuk PPG kali ini, untuk Bapak Ibu kan untuk peserta pendidikan profesi guru, itu untuk guru bisa mendapat sertifikat pendidik itu ada banyak tahapan ya Bapak Ibu. Ada di sini untuk 10 tahap. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kenapa saya sampaikan ini di awalnya, biar Bapak Ibu tahu sebenarnya posisi Bapak Ibu itu ada di mana. Nah, untuk
kemarin sudah sempat lulus seleksi administrasi dan Bapak Ibu sekarang sudah ada di poin 2 sini ya. Di poin 2 itu untuk seleksi akademik. Nah, hal ini menentukan Bapak Ibu untuk bisa menjadi calon pendidikan profesi guru yang nanti akan diadakan pada tahun ini. Nah, untuk tahapan ini saya akan lebih menekankan pada untuk seleksi akademik Bapak Ibu. Nah, untuk di seleksi akademik ini ada petunjuk untuk melaksanakan seleksi akademik daring berbasis domisili untuk peserta. Nah, untuk seleksi akademik berbasis domisili ini, untuk pretestnya itu baru tahun ini diadakan. Makanya ini adalah hal yang baru untuk Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, mengingat terakhir dilaksanakan untuk Papua tahun 2019 lalu, itu kita masih pakai mode luring yang via ini berkumpul bersama di satu tempat ya Bapak Ibu, itu juga ada pelaksanaan juga dari Dinas Pendidikan. Nah, hal yang membuat ini beda Bapak Ibu, karena Bapak Ibu kendala teknisnya itu Bapak Ibu yang tanggung sendiri. Kalau dulu itu bisa difasilitasi dinas, entah perangkat kerasnya, entah softwarenya, tapi ini dia Bapak Ibu yang install sendiri, Bapak Ibu yang punya peralatan sendiri, bahkan Bapak Ibu yang mencari informasi tentang sesi dan ruangan kelas, bahkan pengawas Bapak Ibu. Jadi ini agak rumit ya Bapak Ibu, yang seharusnya Bapak Ibu sudah disibukkan dengan belajar materi, akhirnya lebih di kendala teknis yang Bapak Ibu banyak habiskan waktu. Nah, untuk kendala berikut Bapak Ibu, Bapak Ibu sebenarnya akan lebih paham bagaimana ini seleksi akademik ini diselenggarakan. Nah, untuk seleksi akademik ini itu diselenggarakan secara daring ya Bapak Ibu. Pengertiannya, seleksi akademik ini adalah uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dan online dan jaringan untuk mengukur pemahaman konsep materi sebelum mengikuti pendidikan profesi guru. Jadi Bapak Ibu masih di tes kemampuan awalnya Bapak Ibu. Nah, seleksi akademik berbasis domisili ini adalah seleksi akademik yang dilakukan secara daring dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu yang atur sendiri sampai dengan jaringan ya Bapak Ibu. Memang untuk saat ini untuk Provinsi Papua memang agak berat, apalagi di Kabupaten Merauke ada gangguan jaringan ya. Semoga mungkin akan ada perbaikan pada waktu. Oke, yang perlu saya sampaikan ini ya, ke Bapak Ibu ya, yang perlu disiapkan untuk suksesnya di seleksi akademik ini ada 4 poin. Yang pertama itu verifikasi identitas peserta. Nah, untuk verifikasi identitas peserta saya akan paparkan lebih jauh ya sebentar. Ada langkah-langkahnya, bahkan ada bahan-bahan yang harus disiapkan. Selanjutnya untuk kesiapan aplikasi ujian, yaitu Bapak Ibu download aplikasinya, nanti juga ada langkah-langkahnya yang saya sampaikan. Dan kesiapan perangkat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga ini harus punya perangkat yang memenuhi syarat, di mana ada beberapa poin yang harus disiapkan. Selanjutnya Bapak Ibu harus membiasakan diri peserta dengan antarmuka aplikasi ujian. Nah, perlu saya sudah sangat tekankan Bapak Ibu untuk poin 4 ini, Bapak Ibu usahakan lebih mandiri, karena kebanyakan pada Bapak Ibu mungkin karena sesuatu hal yang baru, apalagi juga bersama teman-teman, ini lebih menggantungkan diri ke teman-teman. Akhirnya ketika Bapak Ibu sendiri tidak bisa apa-apa, akhirnya mengalami kesulitan, tidak bisa kerja. Nah, perlu saya ingatkan Bapak Ibu, untuk seleksi akademik ini Bapak Ibu itu sendiri di dalam ruangan, tidak boleh ada orang lain. Nanti lebih detailnya akan saya jelaskan. Jadi perbiasakanlah dari sekarang untuk lebih mandiri Bapak Ibu. Jangan terlalu berharap ke orang lain. Bahkan untuk ngisi form, untuk ngirim formulir atau segalanya itu Bapak Ibu minta tolong ke teman. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan sendiri. Dan hal kemarin yang perlu saya sampaikan itu masih ada teman yang sedangkan buka SIM PKB-nya masih tidak tahu. Padahal sudah lulus berkas. Dan Bapak Ibu mohon untuk segera istilahnya membiasakan diri, karena ini sangat penting sekali, karena
mode daring ini dia ketika Bapak Ibu sendiri pasti tidak akan menyelesaikan masalah sendiri kalau terjadi masalah. Nah, untuk kesiapan spesifikasi minimal perangkat uji, Bapak Ibu, ini kan sudah berapa kali juga kita ketahui untuk perangkat yang harus kita siapkan itu ada dua. Pertama, yang laptop itu menggunakan operasi sistem ya, minimal Windows 8 atau ada yang pakai operasi sistem dari Mac ya. Nah, ini ada juga memiliki minimal 2 GB RAM. Ini Bapak Ibu ada yang beberapa yang salah persepsi ya mengenai ini spesifikasi laptop Bapak Ibu. Ada yang menginstalnya itu dengan spesifikasi yang sudah dianggap seperti ini. 2 GB RAM dan 10 GB itu storage-nya. Tapi pada kenyataannya setelah dicek, ternyata file storage-nya itu dia, di drive C-nya itu dia, itu tinggal 2 GB itu. Istilahnya itu akan jadi lemot sekali Bapak, walaupun dia berhasil install. Nah itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, untuk aplikasinya, Bapak Ibu itu bisa download di link ini ya, Bapak Ibu, di ppmg.kemdikbud.go.id, itu juga ada di portal layanan GTK. Silakan Bapak Ibu masuk, ketika masuk di portal layanan GTK itu ada masuk ke akun Bapak Ibu, ada yang masuk ke portal. Nah ini masuk ke portal, nanti cari yang ada news instalasi sistem ujian seleksi akademik. Nah di situ ada file. Ada juga kemarin link yang di-share, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang belum dapat linknya, itu ada yang dari OpenWeb. Tapi saya rasa untuk download aplikasi untuk peserta PPG itu sudah banyak yang install, sudah banyak yang terselesaikan masalahnya. Akan ada sampai malam itu berjuang untuk download Bapak Ibu, luar biasa sekali. Nah, adapun setelah menginstal aplikasi ini ada beberapa kendala yang terjadi. Contohnya ini muncul tanda error ya Bapak Ibu. Nah kalau begini memang jangan panik ya Bapak Ibu. Kalau ada error begini Bapak Ibu ikut saja alurnya, oke. Dia akan muncul. Biasanya ini karena masalah instalasinya masih berjalan, sudah dipaksa buka, atau laptopnya masih agak lemot sedikit, sudah dipaksakan agak cepat-cepat. Nah, dia juga muncul seperti ini, itu biasanya Bapak Ibu try again saja. Nah, dia biasanya itu akan terbuka. Tetapi kalau dia sudah masuk ke error yang seperti ini, Bapak Ibu ada di sudut kanan bawah itu ada tombol keluar, itu Bapak Ibu bisa keluar di situ dan masuk lagi. Nah, Bapak Ibu, kemarin juga ada kendala itu masalah penginstalannya Bapak Ibu. Itu ketika belum melakukan instalasi yang pertama, Bapak Ibu sudah buka file yang kedua. Akhirnya dia minta OpenWidth, Bapak Ibu ganti filenya. Untuk OpenWidth-nya itu ganti PDF atau Notepad. Nah, pasti itu akan bermasalah Bapak Ibu yang belum mengerti. Apalagi Bapak Ibu yang masih belum terlalu paham dengan IT, akhirnya mengalami kesulitan sampai malam-malam telepon-telepon cari tahu informasi bagaimana bisa jalan keluar. Nah sebenarnya ketika jadi masalah seperti itu Bapak Ibu tinggal ikut jalurnya saja. Install dari pertama dulu, pastikan yang pertama sudah terinstall, dan untuk shortcut-nya itu diganti, untuk OpenWidth-nya ganti SE Exam Browser. Nah itu pasti akan selesai masalah Bapak Ibu. Selain dari permasalahan-permasalahan sebelumnya, spesifikasi Windows-nya masih Windows 7 juga kebanyakan jadi masalah, mengingat juga kita untuk guru-guru di Kabupaten Nabire untuk spesifikasi laptopnya banyak yang belum update. Nah, sekarang diverifikasi peserta Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sudah disampaikan di grup pengawas Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah juga waktu itu ikut CPNS tahun 2018 kemarin, itu sama. Bapak Ibu harus foto KTP dengan bukti kartu ujiannya. Nah, Bapak Ibu ini nanti dikirim ke pengawas. Ini verifikasi bahwa Bapak Ibu adalah peserta untuk ujian seleksi akademik ini. Nah, Bapak Ibu juga jangan lupa download ya untuk
akun ujian Bapak Ibu. Di situ ada nomor ujian dan kode validasi. Nah ini dia, jangan sampai di-share ke teman-teman ya, karena ada juga kode link WhatsApp. Nanti ada teman-teman yang iseng gabung di grup WhatsApp, nanti pasti akan dimarahi oleh pengawasnya. Nah di sini kebanyakan ada beberapa link yang langsung diganti pengawas itu karena Bapak Ibu sembarang share. Nah link yang kejadian kemarin itu link WhatsApp grupnya itu di-share ke sembarang teman, akhirnya banyak orang lain yang di luar kelas itu yang masuk ke link itu. Akhirnya linknya itu di-reset. Akhirnya Bapak Ibu yang baru mau masuk itu sudah tidak bisa karena link WA-nya itu sudah di-reset. Nah, ketika buka aplikasi nanti itu akan diminta 3 kode Bapak Ibu. Yang kode pertama itu nomor ujian, itu ada di kartu ujian Bapak Ibu. Selanjutnya juga kode validasinya. Nah, untuk kode masuk ini dikasih oleh pengawas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika masuk ini, kenapa ada 2 kode yang dimasukkan sedangkan di kartu ujian hanya 2? Itu kode yang satu itu dikasih oleh pengawas. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu panik, nanti apapun masalahnya itu selalu komunikasikan dengan pengawas. Ya Bapak Ibu, karena pengawas yang lebih tahu kapan dan jam nanti ketika ruangan ujian dibuka, kapan juga simulasinya. Karena Bapak Ibu di sini juga akan berbeda-beda jamnya, bedanya sesinya. Nanti Bapak Ibu ada info mengenai sesinya, silakan Bapak Ibu cari di daftar-daftar, biasanya itu kita sudah share di grup-grup. Nah, selanjutnya di verifikasi peserta, Bapak Ibu juga pasti dikasih oleh peserta misalnya daftar nama Bapak Ibu. Ini jangan di-share juga ke teman-teman yang lain. Nah, untuk daftar di sini itu Bapak Ibu wajib merename WA Bapak Ibu sesuai dengan nomor absen dan nama. Ini biar dikenali oleh pengawas. Ya Bapak Ibu, ini saya rasa sudah disampaikan oleh pengawas masing-masing. Nah, apa saja yang disiapkan sebelum mengikuti pretest ya Bapak Ibu? Nah, ini sudah disampaikan tadi ya, pasti menyiapkan laptop sesuai dengan spesifikasinya, menyiapkan handphone untuk Zoom, koneksi internet juga jangan lupa ya. Ada juga meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter. Nah ini Bapak Ibu harus paham benar untuk seleksi akademik nanti itu ketika meletakkan HP itu ada jaraknya kurang lebih 2 meter Bapak Ibu. Itu wajah itu harus tampak 100% ya Bapak Ibu. Nah jangan lupa pasang juga exam browser ya. Nah Bapak Ibu ketika mengganti laptop, ada mungkin yang Bapak Ibu pinjam laptop dari teman atau apa, usahakan pastikan itu sudah terinstall dan Bapak Ibu sudah coba. Karena Bapak Ibu ketika minta tolong install dengan teman lain, itu ada password yang diminta Bapak Ibu tidak tahu, hanya yang menginstal yang tahu. Contohnya password seleksi itu dia. Nah itu kalau Bapak Ibu tidak baca panduan, akhirnya bingung, ini pakai password apa, tanya-tanya teman. Nah kalau waktu sudah ujian kan pasti agak bingung. Nah, saat pelaksanaan Bapak Ibu ya, jangan lupa mengikuti arahan dan instruksi pengawas ya. Ada juga fakta integritas Bapak Ibu. Nanti juga itu akan dikasih oleh pengawas atau bisa di download di SIM PKB Bapak Ibu. Itu ada fakta integritas. Oh, kalau tidak salah untuk sesi ini dia fakta integritas itu ada di PPG, di halaman PPG-nya. Nah itu kemarin sudah saya lihat, sudah sekalian dengan petunjuknya, nanti dokumennya saya share. Fakta integritas ini Bapak Ibu harus tanda tangan dengan materai Bapak Ibu. Ada juga fakta integritas yang ada di dalam sistem. Jadi ada 2 fakta integritas, ada yang elektronik, ada yang secara manual Bapak Ibu bikin hard copy-nya. Nah, selama waktu ujian Bapak Ibu tidak bisa keluar dari tempat duduk. Walaupun Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu harus duduk di tempat ujian itu sampai waktu ujian selesai. Nah, ada juga tata tertib yang nanti Bapak Ibu akan baca. Saya tidak bahas lebih lanjut tentang tata tertib di sini, karena nanti adalah edaran selebarannya. Nanti saya share di grup. Nah, setelah pelaksanaan ujian, Bapak Ibu nanti akan diminta mengisi kuesioner.
Nah, ini umpan balik yang disediakan oleh panitia nanti selama mengikuti seleksi akademik Bapak Ibu nanti akan diminta evaluasi panitia yang mengadakan seleksi akademik ini seperti apa. Di situ ada kuesionernya, Bapak Ibu bisa mengisi kuesionernya. Selanjutnya akhiri PTS sesuai arahan pengawas. Nah, ini untuk tata tertibnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa nanti ada juga ketika nanti Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu wajib mengikuti tata tertib yang sudah diarahkan oleh pengawas, di mana pengawas ini sangat berperan penting dalam kelancaran melaksanakan kegiatan seleksi. Nah, untuk tata tertibnya ini dia Bapak Ibu, pertama itu ya, jangan lupa pasang SEB, exam browsernya. Nah, Bapak Ibu juga masuk ke ruangan ujian itu minimal 30 menit. Jangan lebih dari 30 menit karena pada 30 menit awal itu akan diadakan verifikasi. Nanti Bapak Ibu akan diminta menunjukkan KTP, menunjukkan kartu ujian, bahkan menunjukkan daerah yang ada di tempat ujian Bapak Ibu supaya meminimalisir kecurangan yang terjadi pada saat ujian. Nah, peserta mengikuti ujian sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Jangan lupa pakaian harus rapi dan sopan. Nah, peserta mengerjakan ujian di ruangannya nyaman, tenang, nyaman, dengan pencahayaan yang cukup. Tanpa ada orang lain ya Bapak Ibu, makanya untuk pelaksanaan seleksi akademik ini, ketika ada orang lain yang mengganggu jalannya kegiatan, pasti Bapak Ibu akan diperingatkan oleh pengawas. Nah, tandanya diperingatkan oleh pengawas itu Bapak Ibu pasti lembar kerja Bapak Ibu itu akan di-pause ya, akan dihentikan sementara. Jadi jangan sampai ada suara atau orang yang berada di dekat Bapak Ibu. Dan itu akan terpantau dengan aplikasi Zoom ya Bapak Ibu. Nah, ini jaraknya 2 meter. Jangan lupa untuk pada waktu mengikuti kegiatan yang ada di atas meja itu hanya air minum saja. Dan obat-obatan itu ya biasa disiapkan. Dan pada waktu verifikasi juga akan ditanya apa semua yang ada di atas meja. Bahkan untuk air mineralnya saja itu untuk logonya itu pasti dikasih keluar. Hanya botol putih polos saja. Dan bahkan yang tercolok di laptop Bapak Ibu, untuk seleksi akademik ini dia kayak saya ini pakai headset, itu pasti ditegur. Jangan ada headset, jangan ada kabel-kabel lain selain charge laptopnya saja. Ya. Nah, apabila mengalami kendala, ya satu-satunya yang Bapak Ibu bisa minta tolong itu hanya pengawas. Tapi kalau kendala teknis, pasti pengawas tidak bisa bantu untuk ketika sudah terputus koneksi dengan pengawas. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi dari awal, membiasakan diri untuk memperbaiki ketika terjadi kesalahan di perangkat ujian Bapak Ibu. Nah, selama mengerjakan ujian Bapak Ibu itu harus hening, jangan ada keributan. Nah, itu kemarin di Kabupaten Nagire itu sudah sepakat mereka Bapak Ibu cari tempat yang nyaman. Ada kemarin sampai sewa ini rumah tinggal yang dimana itu ada wifi-nya. Karena mengingat pengalaman saya ketika mengikuti kegiatan waktu itu UP berbasis domisili, itu bisa kena tegur apapun suara bisiknya yang timbul. Soalnya Zoom yang Bapak Ibu pakai itu dia terdeteksi harus dinyalakan suaranya, tidak boleh di-off-kan suaranya. Makanya pengawas itu dia memantau dari segi gerakan sampai dengan suara yang timbul dari aktivitas ujian Bapak Ibu. Dan jangan sekali-kali juga menghubungi teman-teman atau orang lain untuk selama ujian. Ya. Nah, di sini peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera. Peserta dilarang makan atau merokok pada saat sedang ujian. Peserta diperbolehkan hanya minum air putih dan dari botol transparan atau minuman
minum obat pada saat mengerjakan ujian. Silakan siapkan terlebih dahulu. Nah, panitia pengawas berhak menghentikan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Ya, jadi Bapak Ibu, pengawas itu dia bisa menghentikan pekerjaan Bapak Ibu ketika ada indikasi kecurangan Bapak Ibu. Bahkan itu pada situasi terburuk Bapak Ibu bisa didiskualifikasi, langsung dibatalkan. Ya. Jadi mohon untuk mengerti mengenai tata tertib ini. Saya rasa untuk install aplikasi sama cetak kartu itu sudah banyak yang kendalanya sudah bisa teratasi. Tetapi yang nanti akan datang ini, Bapak Ibu, jangan sampai melakukan kesalahan hal yang kecil saja sampai berakibat fatal di Bapak Ibu. Nah, ketentuan tambahan ya Bapak Ibu. Jika terjadi keadaan darurat pada suatu daerah, misalnya ada gempa, badai, longsor, atau mengganggu pelaksanaan seleksi akademik berbasis domisili, maka pelaksanaan seleksi akademik akan ditunda atau penjadwalan akan diatur lebih lanjut. Bapak Ibu, nah, jika terjadi juga gangguan pada seleksi ujian, panitia akan menginformasikan keadaan tersebut pada peserta ujian dan hentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan diinformasikan pengumuman lewat media WhatsApp group. Nah, jika terjadi putus koneksi pada laptop dan HP baik peserta, pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya, peserta tidak diperbolehkan melanjutkan ujian. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu, yang nanti berpotensi terjadi ke Bapak Ibu. Yang pertama itu, pastikan baterainya Bapak Ibu. Jadi ketika baterainya mati, otomatis servernya itu akan terputus, dan Bapak Ibu hanya dikasih waktu 5 menit saja untuk bisa menyalakan laptop dan bergabung lagi. Dan ini kalau laptopnya sangat lemot, Bapak Ibu, pasti tidak mungkin. Bahkan untuk loading bootingnya saja itu bisa sampai 10 menit. Jadi ketika lewat 5 menit, itu pasti Bapak Ibu sudah tidak diperbolehkan lanjut lagi. Ya. Jadi perlu diperhatikan masalah teknis yang sekecil ini. Bahkan itu hanya lupa charger saja, atau salah tekan mungkin tombol delete di tombol power, itu dia mati, pasti akan jadi perkara yang besar nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan ambil kesempatan berikutnya lagi supaya bisa ikut seleksi akademik. Makanya manfaatkan baik-baik untuk seleksi akademik ini. Nah, Bapak Ibu, untuk pelanggaran dan sanksi. Nah, pastinya ketika terjadi pelanggaran pasti ada sanksinya Bapak Ibu. Nah, ini ada sanksi ringan dan sampai sanksi terberat Bapak Ibu yang kemungkinan Bapak Ibu terima ketika melakukan pelanggaran. Nah, yang pertama, peserta pretest tidak mematikan suara HP. Itu sanksinya hanya teguran saja. Ya, peserta diperingatkan oleh pengawas. Nah, yang kedua, peserta berpakaian tidak sopan. Ini juga hanya teguran saja supaya bisa diganti. Itu pasti dilakukan sebelum mulai ujian, pada saat verifikasi pasti sudah diingatkan. Nah, peserta terlambat masuk di ruangan Zoom saat seleksi akademik sudah dimulai baru login. Nah, peserta akan dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Nah, hati-hati Bapak Ibu untuk masalah waktu ini jangan sampai terlambat. Nah, peserta tidak pasang program aplikasi sama akan dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang. Nah, peserta meninggalkan ruang ujian juga sama akan dibatalkan dan akan dijadwalkan ulang. Nah, yang paling berat hukumannya itu ketika peserta menyimpan dan menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal tes akademik. Nah, peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak boleh mengikuti seleksi akademik berikutnya. Hati-hati Bapak Ibu untuk masalah membocorkan soal Bapak Ibu, karena ini sangat fatal sekali sanksinya Bapak Ibunya. Nah, selanjutnya peserta dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal tes akademik. Nah, pasti itu sanksinya sama, peserta dinyatakan tidak lulus dan diskualifikasi sebagai peserta. Izin Pak Siti, untuk waktunya, timernya tinggal 4 menit lagi, mohon dipercepat. Terima kasih. Oke, kebetulan ini sudah selesai akhir ya. Untuk
peserta yang memasukkan data itu pesertanya dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta. Nah, ini penting sekali saya sampaikan ke Bapak Ibu, mengingat untuk seleksi akademik ini tinggal menghitung hari dan Bapak Ibu sudah ada masuk di room pengawas masing-masing. Jadi sangat diharapkan untuk tetap tertib, mengikuti ujian dan menjaga perangkat Bapak Ibu supaya bisa tetap dalam keadaan prima pada saat mengikuti ujian. Jangan lupa juga jaga kesehatan, mengingat hal ini juga pasti sangat menguras waktu dan tenaga Bapak Ibu. Oke, sekian dari saya pemaparan mengenai teknis seleksi akademik PPG 2022. Harapan saya untuk Papua ini banyak sekali guru-guru yang ikut seleksi akademik ini bisa lulus semua pada periode yang nanti akan datang. Oke, terima kasih. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk Pak Stanley Senke atas materi tentang seleksi PPG-nya. Semoga Bapak Ibu bisa menyerap semua yang disampaikan oleh Pak Stanley ya. Jika nanti ada pertanyaan ataupun apa yang mau ditanyakan kembali seperti itu, Bapak Ibu, nanti kita akan ada sesi pertanyaan di akhir materi untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Pak Khairul Anam dan Pak Khadri. Izin mohon maaf, nanti akan dimoderatori oleh moderator berikutnya, Bu Eri. Silahkan, saya kembalikan untuk Bu Restin. Izin Bu Restin. Baik, terima kasih Bu Minarti dan Pak Stanley untuk sesi pemaparan yang pertama. Sebelum kita masuk di pemaparan yang kedua, Bapak Ibu mohon izin kami ingatkan. Suara saya bisa terdengar di sana? Sepertinya akses saya agak terkendala. Oke, baik. Bapak Ibu, kapasitas room kita untuk Zoom hari ini adalah 500 peserta. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa masuk ke room boleh menyaksikan via YouTube ya. Tadi kita sudah share, mohon izin rekan-rekan bisa di-share ulang untuk link YouTube-nya dan ya memang akses jaringannya harus stabil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terlempar maka digantikan oleh Bapak Ibu guru yang lain untuk masuk ke room. Ini sudah 500 orang, jadi tidak bisa ada penambahan lagi. Baik, untuk sesi yang kedua, Bapak Ibu kita akan masuk di sesi tanya jawab. Nanti setelah pemaparan semua pemateri atau narasumber baru kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk materi yang kedua itu mengenai platform Merdeka Mengajar yang akan dibawakan oleh Bapak M. Nur Kadri SSPD MS. Beliau adalah tim ahli teknologi dari Kemendikbud Ristek. Sudah hadir bersama kita hari ini. Mohon izin Pak Kadri. Pagi Bu Restin. Oke, baik. Suara Pak saya Kadri, terdengar Bu? Sangat jelas Bapak Ya. ya. Apa kabar? Ini Pak Kadri waktu Indonesia Barat ya. Iya. Selamat datang di selamat datang di Papua Pak Kadri ya. Hari ini Pak Kadri akan didampingi oleh Miss Erlin, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Papua, dari Mimika, akan menjadi moderator untuk Pak Kadri. Mohon izin Bu Erlin. Suara saya cek sound-nya. Oke, siap. Saya serahkan ke Bu Erlin dan Pak Kadri. Terima kasih Bu Restin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Erlin, Duta Rumah Belajar Provinsi Papua yang akan memandu pada sesi kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bersama Mendikbudristek telah meluncurkan Merdeka Belajar pada episode ke-15, yaitu Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar. Dan saat ini kita akan mengulas apa itu Platform Merdeka Mengajar. Telah hadir, sudah dikenalkan juga oleh Ibu Restin. Saya sapa Bapak M. Nur Kodri SPD MS. Halo Mas Kodri. Pagi Bu Erlin. Nah, sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah Bu Erlin. Sebelum
Mas Kodri mengulas tentang platform Merdeka Mengajar ini atau PMM. Izinkan saya untuk membacakan CV. Nama lengkap M. Nur Kodri S. Pendidikan S1 di Universitas Negeri Makassar, S2 pada Institut Teknologi Bandung, program studi Teknologi Hayati. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Sebelumnya beliau aktif di beberapa komunitas seperti SIGI dan 1000 Guru, pernah mengajar di Raja Ampat, Salmate pada program SMK Mengajar, dan di Aceh Utara pada program Indonesia Mengajar. Dan sebelumnya juga bekerja di perusahaan teknologi Bukalapak dan Kita Bisa, dan sekarang aktif pada tim ahli teknologi Kemendikbudristek. Baik Mas Kodri, untuk memanfaatkan waktu 20 menit ke depan, saya persilakan, dan kepada Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom chat, atau nanti akan ada sesi tanya jawab pada akhir sesi hari ini. Kepada Mas Kodri, disilakan. Baik, terima kasih Bu Erlin. Suara saya terdengar dengan jelas Bu Erlin? Jelas, siap. Izin sebelum saya menyampaikan paparan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu buah pantun untuk menyemangati kita Bapak Ibu. Di Depok lagi hujan lebat, main ke Papua, cuacanya terang. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat, selalu semangat dan hati pun senang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali rasanya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu guru hebat yang sungguh luar biasa. Pertama-tama mungkin saya ingin menyapa salam hormat buat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, ataupun yang mewakili serta jajarannya. Yang terhormat juga buat teman-teman DRB yang sungguh luar biasa mengadakan acara pada hari ini. Dan tentunya buat seluruh Bapak Ibu guru, kepala sekolah ataupun jajaran-jajaran di sekolah yang menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Sangat senang sekali ya Bu Erlin, Bu Resti bisa hadir pada pagi hari ini. Sebenarnya agak sedikit sedih juga, sebenarnya harapannya bisa langsung tatap muka secara langsung bertemu di Papua. Tapi mungkin tadi kata Pak David, kondisi memang saat ini masih pandemi. Semoga nanti Bapak Ibu kita masih bisa bersilaturahmi, walaupun hari ini memang diadakan secara daring, tapi tidak mengurangi makna dari pertemuan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, karena memang waktunya nggak lama ya, kata Bu Erlin, saya izin langsung share screen ya, Bapak Ibu. Apakah terlihat Bu Erlin? Sedang loading. Oke, sudah kelihatan. Baik, terima kasih Bu Erlin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi saya sempat menangkap satu kalimat dari Pak David yang menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru yang hadir di sini adalah pusatnya kepandaian, pusatnya kepintaran yang memang punya peranan penting dalam pendidikan di Indonesia. Yang tentunya kita harapkan memang Bapak Ibu guru bisa menggerakkan sebuah perubahan nyata yang tentunya nggak berdampak pada dirinya sendiri, tapi berdampak pada lingkungannya, pada sekolah, tentunya ada buat murid-muridnya. Nah, sekilas mungkin Bapak Ibu, platform Merdeka Mengajar ini memang telah hadir. Tadi sempat disampaikan oleh Bu Erlin pada tanggal 11 Februari kemarin ya, setelah resmi launching di YouTube Kemendikbud di episode Merdeka Belajar, episode 15, di mana memang platform ini menjadi platform untuk mendukung kurikulum Merdeka. Harapannya sebenarnya platform ini bisa membantu edukasi yang dapat membantu para guru untuk menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan profil Pancasila. Dengan begitu nanti guru-guru bisa fokus kepada peningkatan capaian pembelajaran pada muridnya, sehingga nantinya bisa lebih kaya dan meningkatkan kompetensi untuk dirinya. Nah, ini mungkin sedikit informasi ya Bapak Ibu, kalau sempat ada yang nonton di 11 Februari kemarin, memang dari Mas Menteri kemarin menyampaikan kalau salah satu yang kita highlight adalah guru yang terbaik, adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Tentunya memang platform ini harapannya memang buat guru-guru memang terus belajar, terus berinovasi sehingga memberikan perubahan-perubahan yang nyata buat dirinya sendiri, juga buat lingkungannya, terus buat murid-muridnya.
Ini sebagai latar belakang ngaji ya Bapak Ibu, kita sering nanya-nanya kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Kemarin dari tim kami juga tim pengembang platform, terkadang memang Bapak Ibu guru itu bingung ya, bingung. Mereka bertanya, apa saya harus sekolah lagi untuk belajar misalnya, atau memang apakah gimana caranya saya menyampaikan pelajaran agar menarik buat siswa khususnya di kala pandemi seperti ini. Atau ada juga pertanyaan, apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat yang tentunya memang dijadwalkan di waktu-waktu tertentu. Dan pertanyaan terakhir, memang bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain. Melalui pertanyaan-pertanyaan ini yang kami kumpulkan, akhirnya memang platform Merdeka Mengajar ini resmi launching kemarin sebagai platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk memberikan pelajar Pancasila serta mendukung Bapak Ibu guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya lebih baik lagi. Nah ini saya tampilan sedikit ya Bapak Ibu, ada 3 menu utama di platform ini, belajar, mengajar, dan berkarya ya Bapak Ibu. Biar kita tidak langsung berlama-lama ya Bapak Ibu juga bisa langsung melihat platform ini. Izin nanti saya share langsung dari HP saya, dan sedikit informasi ya Bapak Ibu, platform ini sudah bisa di-download ya di Play Store Bapak Ibu melalui gawai Bapak Ibu. Nanti saya akan pandu juga. Tapi memang saat ini hanya bisa di-download untuk pengguna Android saja. Adapun pengguna iOS mungkin bisa mengakses melalui PC atau laptop melalui situs guru.kemdikbud.go.id. Saya izin share screen dengan HP saya langsung ya Bapak Ibu biar kita sama-sama bisa langsung coba. Kelihatan share screen saya, Bu Erlin? HP saya? Kelihatan Mas Kadri. Oke. Bapak Ibu, seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa langsung lihat ya Bapak Ibu di Play Store. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung masuk aja. Silakan menuliskan keyword Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang yang lagi nonton boleh langsung ambil pegawainya, langsung menuliskan Merdeka Mengajar. Nah nanti silahkan pilih aplikasi atau platform yang bertuliskan Merdeka Mengajar, yang ini ya Bapak Ibu. Nah kebetulan saya sudah install ya. Bapak Ibu yang belum install nanti tulisannya ada install, silakan pilih install. Butuh beberapa menit memang untuk install, tapi jangan khawatir ya Bapak Ibu, platform ini memang sudah kita kembangkan betul-betul bisa bermanfaat dan statusnya memang ringan, jadi bisa diakses harusnya untuk semua pengguna Android. Saya izin buka platformnya Bapak Ibu. Dan kelihatannya Bapak Ibu yang udah masuk. Izin Mas Kodri, boleh di stop screen biar coretannya Oh iya. Ini bisa hilang, mohon maaf. Ada coretan ya, mohon maaf. Benar. Baik, silakan. Oke, saya share screen kembali ya, Bu Erwin. Udah kelihatan ya, Bu? Iya, jelas, sudah bersih. Bapak Ibu, ketika pertama kali Bapak Ibu mendownload memang platform ini, nanti tampilannya akan langsung seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat ada beberapa fitur, di mana 5 fitur ini dari 3 menu utama tadi yang saya sampaikan, ada fitur belajar, mengajar, dan berkarya Bapak Ibu. Saya harap mungkin semua udah bisa melihat tampilan ini ya, kita mencoba langsung di gawainya. Nah Bapak Ibu, di perkembangan updatean terbaru untuk platform ini memang banyak sekali masukan-masukan dari Bapak Ibu guru, karena tadi sempat disampaikan oleh Bu Restin, sekarang untuk akun belajar.id menjadi SSO untuk seluruh platform prioritas Kemendikbud. Jadi memang untuk masuk di platform ini, Bapak Ibu memang syaratnya harus menggunakan akun belajar.id. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, bagi yang masih berkendala atau masih dalam proses pembuatan, masih dalam proses pelaporan, Bapak Ibu juga bisa langsung merasakan manfaat dari platform ini. Karena memang kita mengembangkan skema non-login experience, di mana Bapak Ibu bisa melihat salah satu fitur dari platform ini, yaitu fitur video inspirasi. Adapun untuk fitur-fitur yang lainnya, Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar.id. Saya coba masuk Bapak Ibu di menu utama, yaitu menu belajar. Ini ada video inspirasi sama pelatihan mandiri. Kalau Bapak Ibu klik video inspirasi, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan banyak video-video inspirasi yang bisa Bapak Ibu tonton, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi untuk dalam kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu. Kalau Ibu scroll, nanti
nanti ada beberapa materi ya, Bapak Ibu bisa cek, ada aplikasi Aku Belajar, ada model komunikasi guru, dan banyak sekali video-video yang udah kita siapkan yang harapannya bisa membantu Bapak Ibu guru untuk mengembangkan dirinya dengan akses tidak terbatas seperti itu. Kapan dan dimanapun Bapak Ibu bisa menonton video ini. Untuk fitur belajar selanjutnya yaitu ada pelatihan mandiri ya Bapak Ibu di sebelah kanan. Pelatihan mandiri ini memang kita siapkan buat Bapak Ibu agar Bapak Ibu guru dapat memperoleh materi pelatihan yang berkualitas dengan mengaksesnya secara mandiri. Jadi Bapak Ibu bisa klik pelatihan mandiri ini, dan memang salah satu syarat untuk masuk ke fitur ini Bapak Ibu harus menggunakan akun belajar.id. Jadi silakan pilih masuk, nanti Bapak Ibu pilih akun email belajar.id ya Bapak Ibu. Kebetulan saya akunnya Kabinet Bantek belajar.id. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih. Nah, pertama kali Bapak Ibu nanti akan melihat seperti ini. Untuk pertama kali install biasanya memang akan diarahkan untuk mengakses nama sekolah dan nama terlebih dahulu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kebetulan saya sudah install, jadi akan terlihat seperti ini ketika saya mengakses fitur pelatihan mandiri. Nah, di fitur pelatihan mandiri ini Bapak Ibu akan menemukan berbagai macam topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, hingga nantinya Bapak Ibu akan implementasi berupa aksi nyata. Di sini ada berbagai macam topik Bapak Ibu yang bisa dilihat dari Merdeka Belajar, kurikulum, profil Pancasila, sampai nantinya ada materi-materi seperti profil penguatan profil Pancasila, perencanaan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai jenjang, hingga materi seperti disiplin prosedur. Khusus memang di pelatihan mandiri ini ya Bapak Ibu kita siapkan supaya Bapak Ibu bisa terlatih secara mandiri tentang kurikulum Merdeka, karena memang tadi seperti yang saya sampaikan, platform ini memang platform yang mendukung kurikulum Merdeka. Sehingga Bapak Ibu yang belum tahu saya tentang Merdeka ya, kurikulum Merdeka, Bapak Ibu bisa langsung akses pelatihan mandiri ini dan mencoba masing-masing fiturnya. Seperti fitur Merdeka Belajar, nantinya Bapak Ibu bisa melihat ada modul di dalamnya, ada materi video, dan setelah Bapak Ibu menonton materinya, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti latihan pemahaman sehingga bisa dipraktikkan langsung di sekolah seperti itu Bapak Ibu. Oke, setelah kita bersama-sama mengecek di menu belajar ya, dari dua fitur menu belajar, ada fitur video inspirasi dan pelatihan mandiri. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat dari menu mengajar ada dua fitur utama di bawah, yaitu fitur asesmen murid dan perangkat ajar. Nah, ini juga yang spesial di platform ini ya Bapak Ibu, karena memang platform ini harapannya bisa membantu Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, untuk perangkat ajar sendiri ya Bapak Ibu, kalau klik perangkat ajar, di sini ada 2.000 lebih referensi perangkat ajar yang berbasis kurikulum yang dapat Bapak Ibu gunakan di sekolah, sehingga nantinya ini bisa menjadi referensi ya Bapak Ibu untuk kegiatan mengajar di dalam kelas. Bapak Ibu tinggal memilih fasenya di kelas berapa, misalnya fase A hingga fase F, misalnya kelas SD, SMP, SMA. Kemudian setelah memilih fase, nanti Bapak Ibu silakan memilih mata pelajaran yang sesuai Bapak Ibu kayak gitu. Di perangkat ajar ini ya Bapak Ibu nanti bisa melihat berbagai macam referensi-referensi untuk mengajar, ada RPP, bahan ajar, model project, buku murid, hingga nanti Bapak Ibu setelah melihat perangkat ajar, nanti Bapak Ibu bisa mengakses salah satu fitur, yaitu fitur asesmen murid. Nah, ini juga yang spesial dari platform ini, di mana memang harapannya dari platform ini adalah Bapak Ibu bisa langsung menggunakan fitur asesmen murid ini untuk mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Jadi memang asesmen murid ini Bapak Ibu sebagai referensi ya Bapak Ibu sebagai latar belakang, ini tuh memang khusus ada di platform ini karena memang hasil riset kita, hasil riset dari Mas Menteri memang menyampaikan bahwa nilai PISA di 2019 khususnya untuk literasi dan numerasi Indonesia ini masih tergolong rendah, sehingga harapannya melalui platform ini kita kenalkan kembali asesmen literasi dan numerasi, kita bisa mengecek langsung level kompetensi murid-murid kita, sehingga nantinya Bapak Ibu ketika udah mengetahui level kompetensi murid-murid bisa langsung memilih perangkat ajar yang tepat
gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, khususnya buat murid-murid. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung eksplor sendiri ya. Di materi ini juga nanti akan saya share buat Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya ada yang kurang, nanti bisa Bapak Ibu tanyakan langsung ke pusat bantuan kami. Dan terakhir Bapak Ibu, satu fitur juga yang spesial di platform mengajar ini, yaitu menu berkarya, menu berkarir. Di mana menu berkarir ini ada satu fitur, yaitu bukti karya saya. Bukti karya saya ini memang spesial ya, ada di platform ini. Harapannya Bapak Ibu guru bisa membangun portofolio hasil karyanya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi nantinya dengan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu ketika masuk di bukti karya ini bisa melihat berbagai macam karya-karya guru-guru kita yang telah diupload di platform ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor dan melihat karya-karya guru sehingga nantinya bisa menjadi referensi Bapak Ibu juga untuk lebih banyak lagi berkarya dan bisa menginspirasi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi memang untuk murid dan tentunya lingkungannya, khususnya juga buat guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, di bukti karya saya ini Bapak Ibu memang untuk saat ini hanya bisa ini aja, hanya bisa video aja ya Bapak Ibu. Video ini memang kita udah akan disinkronasikan dengan YouTube, jadi Bapak Ibu yang punya karya di YouTube bisa langsung memasukkan di fitur bukti karya ini. Harapannya nanti ketika Bapak Ibu memasukkan videonya pada fitur ini, nanti bisa membagikan karya-karyanya ke sesama rekan guru agar bisa saling menginspirasi, nantinya juga bisa mendapatkan umpan balik sebagai bahan diskusi lagi dan bahan berkembang untuk berkarya lebih baik lagi. Dan tentunya ada yang spesial juga Bapak Ibu, di fitur ini ada umpan balik. Jadi ketika Bapak Ibu mengupload karya Bapak Ibu di sini, nanti bisa isi kuesioner dan Bapak Ibu guru yang melihat karya Ibu bisa langsung memberikan saran dan masukan sehingga menjadi bahan perkembangan Bapak Ibu untuk berkarya lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Bapak Ibu tentang platform ini secara general ya, karena mungkin memang waktu yang terbatas ya Bapak Ibu. Semoga memang penyampaian yang betul-betul singkat ya Bu Erlin bisa memberikan sedikit gambaran tentang platform ini. Harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih banyak lagi tentang platform ini, dan mungkin tadi sempat disampaikan Bu Restin, bukan ini hanyalah sesi pertama, semoga nanti ada sesi kedua, sesi ketiga kita bahas lebih lengkap lagi tentang platform ini ya Bapak Ibu. Nanti saya akan juga share materinya terkait cara install, terus juga tiap fitur nanti bagaimana cara mengaksesnya, Bapak Ibu bisa langsung melihat di materi yang akan saya share ke panitia. Itu aja mungkin dari saya Bu Erwin, terima kasih banyak atas waktunya. Siap Mas Kodri, terima kasih Bapak Ibu, demikian pemaparan materi tentang platform Merdeka Mengajar. Mungkin Bapak Ibu Gunda Gulana bagaimana mengaksesnya, saya belum punya akun dan sebagainya. Kita akan lakukan tanya jawab di akhir sesi nanti. Dan sekali lagi terima kasih Mas Kodri. Sebentar saya akan balas pantunnya ya Pak ya. Siap Bu Erwin. Kepada Ibu Restin saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Erlin, Pak Kadri untuk materi yang kedua. Mohon izin saya login-nya dulu. Oke, baik Bapak Ibu, wow ini udah banyak nih yang pertanyaan di chat, raise hand. Mohon bersabar ya Bapak Ibu, kita selesaikan materinya dulu. Nanti kita borongin para narasumber ini dengan segala macam pertanyaan ya. Baik, ada masih 493 orang di dalam room kita hari ini. Bapak Ibu yang lain yang mau bergabung ini berarti masih ada 5 kursi ya. Oke, ini yang sudah terout dari room ini agak sulit bergabung kembali karena kapasitasnya hanya 500 orang saja, dan yang mendaftar saat ini sudah hampir sudah 900 orang. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru di Papua, hebat. Ya, 900 orang sudah melakukan registrasi dari hari ini dan 500 sudah bergabung dengan kita. Mohon izin Bapak Ibu yang lain boleh diinfokan ke sekolahnya. Bagi yang tidak bisa menyaksikan di Zoom, boleh di-share link YouTube ya Bapak Ibu. Agenda kita akan laksanakan selama 2 hari ini dan besok, dan sertifikat hanya akan kita berikan kepada Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan pengawas yang mengisi daftar hadir
membagikan ya. Jadi kalau ikut kegiatan tidak isi daftar hadir, mohon maaf, sertifikat tidak kami berikan, dan juga tolong mengisi registrasi ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi yang ketiga materinya adalah terkait dengan platform Rumah Belajar Kemendikbudristek ya. Ini masih platform dari Kemendikbud juga. Materi ini akan dibawakan oleh Bapak Hoirul Anam. Bapak Anam ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar baik? Terdengar Pak Anam. Oke, Pak Anam, Merauke aman ya? Masih bisa Zoom ya? Oke, baik. Pak Anam ini Rumah Belajar masih bisa Papua tahun 2021 ya? Oke, baik. Pak Anam akan didampingi oleh moderator, oleh Pak Stanley Sengke. Pak Stanley, mohon izin, boleh bergabung kembali? Oke, Bapak Ibu mohon bersabar ya, daftar hadirnya nanti tetap akan kami share. Pak Stanley, mohon izin. Ya, apa suara saya sudah kedengaran? Oke, baik. Pak Stanley, kami informasikan bahwa sebenarnya untuk materi ini adalah kolaborasi penyampaian materi dari Pak Anam dan juga Ibu Minarti, nanti dibantu oleh Ibu Minarti. Sudah ada komunikasi, kemudian moderator oleh Pak Stanley. Saya serahkan Pak Stanley, silakan untuk pemaparan materinya bersama Pak Anam. Oke, terima kasih atas kesempatan Bu Restin. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Untuk materi berikutnya itu akan dibawakan oleh Pak Karul Anam. Nah, untuk Pak Karul Anam ini adalah guru dari SMA Negeri Plus 1 Atap 1 Merauke. Nah, beliau juga adalah Duta Rumah Belajar tahun 2021. Nah, Duta Rumah Belajar 2021 ini Pak Anam juga adalah peserta juga seleksi akademik yang nanti ikut PPG. Nah, pada materi kali ini Pak Karul Anam itu akan membawakan materi platform rumah belajar. Oke, untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan untuk Pak Karul Anam. Baik, terima kasih buat Pak Stanley atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Selamat siang. Sebelumnya yang Pak Anam, mohon izin, boleh di off saja tim ahli kameranya, Pak teknologi Anam. Kemendikbudristek, Bapak M. Nur Kodri, SPDMS. Pak Anam boleh di off Kemudian, kameranya. Pak Anam mohon izin. Pak Bapak Anam, halo. Kepala Dinas PPAD Provinsi Papua, Bapak Kapit GTK Provinsi Papua, dan Bapak Ibu Kepsek. Pak Anam boleh di off kameranya Pak agar suaranya bisa sedikit stabil di sini. Suaranya putus-putus Pak. Ya, suaranya terdengar Bapak. Mohon izin kameranya di off-kan saja agar jaringannya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Restin. Ya. Bapak Ibu Kepsek dan Bapak pengawas sekolah serta Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah Papua. Oke, sebelumnya saya akan memberikan pantun dulu sebelum menyampaikan materi. Jalan-jalan ke kota Bandung, Jawa Barat. Tidak lupa beli buah kiwi dan nangka. Salam semangat buat guru-guru hebat, tetap belajar, berinovasi, dan berkarya. Oke, saya langsung saja menyampaikan materi tentang portal rumah belajar. Saya screen. Apakah sudah nampak, Bu? Untuk screen saya? Lagi loading, Pak. Halo? Progress. Oke,
Sudah kelihatan, Pak. Oh, sudah kelihatan. Oke, terima kasih. Ya, baik. Saya akan menjelaskan apa itu rumah belajar. Nah, rumah belajar adalah merupakan aplikasi atau portal rumah belajar untuk pembelajaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek yang berisi sekitar 12.934 materi dan konten pembelajaran. Nah, rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru dari jenjang PAUD, SMP, SMA, dan SMK, serta SLB, sehingga dapat digunakan untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan siapa saja. Seperti itu. Lanjut ya. Oke. Portal pembelajaran yang menyediakan bahan ajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi komunitas yang dapat diunduh secara gratis oleh Bapak Ibu guru semua. Bahkan untuk anak-anak murid juga bisa langsung unduh secara gratis, ya. Kita lanjut lagi. Adapun fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini sangat lengkap dan kompleks, ya. Fitur-fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar yang disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Jadi di sini lengkap Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download, bisa membagikan materi-materi bahan ajar yang ada kepada siswa atau peserta didik kita, baik berbentuk audio, video, maupun multimedia pembelajaran interaktif yang akan diberikan kepada siswa dan anak didik kita. Izin Pak Anam. Oke. Adapun ya Pak. Izin Pak Anam, untuk share screen-nya itu nggak jalan. Mungkin Bapak ada slide, share slide-nya, gitu. Oke. Siap. Share screen-nya diubah ke ini saja, ke layar satu layar saja, jangan ke aplikasi karena nggak jalan share screen. Izin Pak Stanley, apakah perlu Pak Anam misalnya di Merauke jaringannya masih delay, apakah boleh saya bantu untuk share screen dari sini? Boleh ya. Ibu Minarti saja yang share screen. Oke. Iya, silakan. Izin Pak Anam boleh ya Pak Anam ya? Oke. Boleh Bu. Silakan Bu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Oke. Ya, jadi saya lanjutkan kembali, Ibu. Boleh saya lanjutkan kembali? Silakan Pak Anam. Oke. Jadi dalam portal rumah belajar atau aplikasi rumah belajar ini terdiri dari fitur utama dan fitur pelengkap. Nah, fitur utama ini terdiri dari kelas maya, kemudian sumber belajar dan laboratorium maya dan barang soal. Kemudian untuk fitur pelengkapnya ada peta budaya, buku elektronik, wahana jelajah angkasa, edugame, dan AR atau augmented reality. Kemudian ada pengembangan keprofesian untuk guru. Oke, kita langsung buka dulu di sebelumnya Bu. Fitur sebelumnya Bu. Ya. Yang di sumber belajar dulu. Ya. Sumber belajar di nomor 2 Bu. Ya. Slide ketiga. Ya. Oke. Fitur sumber belajar ini yang menyajikan tentang materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Nah, jadi lengkap di sini ada dari sumber belajarnya. Bisa di-download, kemudian bisa di-share kepada siswa, dan bisa di sumber belajar ini bisa di-upload di rumah belajar juga dengan cara repost rumah belajar kemendikbud.go.id. Oke, lanjut Bu.
Ya, sudah. Arti Sudah, silakan, Pak. ya. Oke. Kemudian fitur utama yang selanjutnya adalah fitur rumah belajar kelas digital. Nah, kita dapat membuat kelas digital atau Learning Management System (LMS) yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Jadi kita bisa buat kelas maya di sini. Jadi seperti itu, kita bisa membuat kelasnya, kemudian siswa-siswanya, kemudian waktunya juga bisa kita Custom ya, buat Pak, di ya? sini, kelas digital ini. Ya, di custom. Oke, selanjutnya Ibu. Nah, kemudian ada fitur rumah belajar yaitu bank soal. Bank soal ini adalah kumpulan atau soal yang materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Nah, tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot membuat soal, bingung membuat soal. Bapak Ibu bisa mendownload soal-soal yang ada, kemudian dibagikan kepada siswanya sesuai mata pelajarannya masing-masing. Oke, silakan lanjut lagi Bu, karena banyak sekali fiturnya yang ada di dalam portal rumah belajar ini. Kemudian fitur laboratorium maya, ya ini sangat bagus sekali untuk guru-guru, terutama guru-guru sains. Di dalamnya itu ada fitur simulasi, seperti simulasi nyata, praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Jadi Pak Ibu bisa coba, bisa langsung dibagikan kepada siswanya melalui WhatsApp atau dengan cara mengcopy linknya, kemudian dibagikan ke WhatsApp siswa-siswanya. Oke. Lanjut, Ibu. Nah, kemudian ada buku sekolah elektronik. Nah, di sini menyediakan buku sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK dengan berstandar nasional yang bisa Anda baca secara online atau unduh secara gratis. Jadi di sini semuanya gratis ya Bapak Ibu Guru, bisa dimanfaatkan portal rumah belajarnya. Oke, lanjut. Kemudian ada fitur yang ada di rumah belajar lagi adalah fitur peta budaya. Nah, peta budaya ini apalagi khusus untuk guru-guru sosiologi atau guru-guru seni budaya, ini bisa mengakses peta budaya, kumpulan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Disajikan dalam bentuk gambar, video, animasi, dan permainan atau game online. Jadi ada semua di dalam portal rumah belajar ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah fitur wahana jelajah angkasa. Jadi ini seperti apa ya, VR dan AR. Planetarium, ya. Pak. Planetarium kalau di Jakarta. Ya, planetarium. Jadi wahana jelajah angkasa ini merupakan sebuah laboratorium mini untuk mengamati jagat raya melalui gambar-gambar yang diambil dari repositori Organisasi Penjelajah Luar Angkasa Amerika Serikat atau NASA. Jadi Bapak Ibu seperti nyata ada di luar angkasa ketika mengakses wahana jelajah angkasa ini. Oke? Ini bisa Bapak Ibu contohnya langsung ambil linknya, kemudian di-share kepada siswa-siswinya untuk diberikan kepada siswa-siswinya. Oke. Kemudian fitur-fitur rumah belajar, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, buat Bapak Ibu untuk meningkatkan keprofesian dan keberlanjutan ini, fitur ini diprioritaskan bagi guru guna meningkatkan kompetensi diri dan profesionalisme. Melalui berbagai jenis pelatihan berjenjang secara online, diharapkan guru dapat dapat selalu memperbarui pengetahuan dan kompetensinya. Jadi Bapak Ibu sekedar ingin berbagi saja bahwa kami juga ini adalah Duta Rumah Belajar ini lulusan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan dari portal rumah belajar.
yaitu dari simpatik. Nah, setiap tahunnya ada duta rumah belajar dari setiap provinsi. Nah, kita dari sini, Bapak Ibu fitur ini, jadi kita dapat meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan-pelatihan secara online. Oke, lanjut. Sebentar, Lanjut. sebentar Pak, ini lagi delay. Sinyalnya ikut delay. Oh iya. Ya Bu, jangan ikut delay seperti Merauke Ya. Bu. Oke. Ini praktek-praktek baik yang dilakukan saya, teman-teman sahabat rumah belajar. praktik baik dilakukan, contohnya sosiologi Bapak Ibu, contohnya guru SD juga bisa berbasis TIK, seni mengajar, sebuah proses kegiatan pembelajaran sosiologi di dalam kelas dengan pemanfaatan fitur rumah belajar. Mau yang pembelajaran penjas juga bisa, seni mengajar berbasis TIK. Oke, lanjut Ibu. Ini Bapak sudah. Nah, ini aplikasi yang ada di Play Store ya, atau di App Store. Silakan Bapak Ibu bisa download, kemudian diinstal di HP Bapak Ibu masing-masing atau smartphone Android Bapak Ibu masing-masing. Nah, silakan diinstal rumah belajar. Lanjut Kak. Ya. Lanjut. Ya. Ini cara-caranya ya. Ya, klik logonya, kemudian berikan bintang 5, kemudian tulisan positif untuk aplikasi ini. Mungkin bisa memberikan rating dan review atau masukan kepada aplikasi rumah belajar ini. Nah, ini adalah akun resminya dari Kota Rumah Belajar. Next Ibu. Alamat medsosnya ya. Oke. Ini Pak Anam? Ya. Oh, Nah, sudah ini ya? adalah Duta Rumah Belajar Provinsi Papua saat ini yang aktif, dari Ibu Minarti SPDGR, Ibu Restin Yusuf, dan Ibu Erlin SPD, kemudian Bapak Stanley Sengkei SPDGR, dan saya sendiri. Oke, sebelum menutup materi ini, saya izinkan saya untuk berpantun. Hilang jarum di tengah malam, sulit dicari. Terpinjak kaki, aduh rasanya sakit sekali. Jika materi saya kurang enak di hati, mohon maaf kiranya dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Ibu Minarti ada tambahan atau pemaparan tentang rumah belajar, silakan Ibu Minarti. Izin Pak, untuk dari saya cukup. Ketika Bapak Ibu ingin menggunakan portal rumah belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan via tadi yang disampaikan sama Pak Khairul Anam, bisa diinstal lewat smartphone masing-masing, atau bisa langsung masuk di webnya ya. Izin saya share screen ya. Dari web portal rumah belajar, yaitu dari belajar.kemendikbud.go.id, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nanti Bapak Ibu semua bisa explore ya, dari yang tadinya misalnya Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa fitur yang bisa memindahkan antara kelas yang kita biasanya kelas manual kita di dalam kelas masing-masing bisa dipindahkan ke kelas maya tadi ya, yang disampaikan bisa by custom, istilahnya kita bisa mendesain
Kalau kelas maya ini sendiri, dulu waktu saya masih mengajar di SD Impres, SD Negeri Impres 1 APO, saya gunakan untuk anak-anak di kelas 5 sebelum masa pandemi. Itu bisa anak-anak bisa memanfaatkan, bisa akses semua materi yang saya sampaikan karena saya mengajar SD, Pak. Ini sharing praktek baik saja ya, karena waktunya terbatas. Jadi saya mengajar SD, jadi anak-anak per temanya materinya udah di custom di situ. Kemudian nanti bisa diakses anak-anak. Kemudian nanti untuk ulangannya, untuk tes-tesnya akan disampaikan sesuai dengan jadwal yang ada di kelas maya tersebut. Kelas maya ini sendiri juga saya sendiri gunakan untuk mendampingi Sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag, SILN Den Haag ya, SIDH seperti itu dari tahun 2018. Jadi Bapak Ibu yang lain juga bisa menggunakan hal yang sama. Jadi misalnya mau mengcustomnya seperti apa, nanti coba dibuka. Kemudian Bapak Ibu juga bisa kalau mau memindahkan kelasnya ke kelas maya, itu artinya Bapak Ibu harus punya akun ya, kemudian daftar dulu akunnya, kemudian masuk seperti itu. Untuk fitur-fitur yang lain ya, biasa Bapak Ibu dari sini ya, Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai macam fitur yang ada, bisa dimanfaatkan, bisa dieksplor, bisa, yang jelas ini semua fitur yang ada di rumah belajar Bapak Ibu gratis. Jadi tidak ada seperti untuk platform yang lainnya berbayar seperti itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan secara gratis. Misalnya Bapak Ibu mau memindahkan di sekolahnya Bapak Ibu tidak punya lab, Bapak Ibu bisa menggunakan lab maya dan yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak, saya kembalikan Pak Stanley. Oke, terima kasih banyak Ibu Gunarti dan Pak Farul Anam. Luar biasa sekali, meski terkendala jaringan di Pak Farul Anam, akhirnya bisa membawakan materi mengenai rumah belajar. Nah, seperti yang disampaikan Pak Farul Anam, rumah belajar ini ada beberapa